Tidur adalah aktivitas yang diperlukan manusia untuk mengistirahatkan tubuh usai menjalani berbagai aktivitas. Pernahkah terbangun dari tidur tapi tubuh sulit bergerak? Kaki dan tangan tidak bisa diangkat. Bahkan tidak ada suara yang keluar dari mulut walaupun berusaha berteriak. Ya, kondisi tersebut dinamakan tindihan. Banyak orang yang mengaitkan kondisi tersebut dengan dunia gaib ataupun mistis. Astagfirullah, rep-rep. Benarkah demikian? Erep-erep. Erep-erep ya? Erep-erep. Urap. Apaan sih? Itu yang ketindihan itu kan waktu tidur, Oh, ketindihan. Jadi kita tuh kayak yang mau bangun, tapi nggak bisa gerak badannya. Kaku gitu. Tapi udah ngerasain bangun, tapi nggak bisa gerak. Ya gitu lah pokoknya, serem. Gak pernah sih, soalnya aku sebelum tidur baca doa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya? Dalam program Brainstorm kali ini, kita akan membahas mengenai fenomena tidur, di mana masyarakat Sunda mengenalnya dengan istilah erep-erep, atau yang kita kenal dengan tindihan. Apa itu tindihan? Mari kita dengar pendapat masyarakat mengenai hal tersebut. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya. Kurang tahu ya? Nggak tahu ya? Nggak. Apa itu? Nggak tahu. Mungkin biasa kita dengarnya erep-erep kali ya? Nggak tahu. Datangnya ini lautan cahaya. Pernah? Pernah. Baru sekarang dengarnya. Kayak bisa buka mata tapi nggak bisa gerak. Tahu sih, cuma belum pernah ngalamin. Tidur tapi mata melek, jadi kayak ada yang nindihin kayak gitu. Datangnya ini lautan cahaya. Mungkin kecapean kali ya? Kalau yang aku denger tuh kayak kita tuh ditindihin setan kayak gitu katanya. Nggak tahu. Karena tubuh kita terbiasa banyak bergerak, jadi gitu tidur ya tegang. Mungkin ada makhluk-makhluk halus gitu. Sucilah dia dari siapa? Datangnya ini lautan cahaya. Ternyata, sebagian orang pernah mengalami fenomena tindihan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa tindihan adalah akibat ketindihan setan. Kita tuh ditindihin setan kayak gitu katanya. Tapi ingat, semuanya dapat dijelaskan oleh sains dan medis. Dr. Ijati akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Di dalam masyarakat Indonesia ini mungkin sudah kenal ya dengan istilah ketindihan. Atau kalau di Sunda itu dikenal dengan erep-erep. Jadi di masyarakat Indonesia ini ketindihan itu sendiri sering dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Jadi ada yang bilang ketindihan itu akibat ditindihin oleh setan atau jin. Jadi sebenarnya ketindihan itu memang ada, namun tidak sama sekali dikaitkan dengan hal-hal mistik. Dalam dunia medis, tindihan disebut sebagai sleep paralysis. Jadi apa sih artinya sleep paralysis itu? Seperti artinya yaitu kelumpuhan saat tidur, yaitu kelumpuhan atau ketidakmampuan tubuh untuk bergerak atau berbicara di saat baru mau bangun tidur, ataupun sebenarnya di saat mau tidur pun juga bisa, dan ini berlangsung untuk sementara. Jadi berlangsung bisa beberapa detik sampai menit, dan ini tidak berbahaya. Sering timbul pertanyaan, kenapa ketika tindihan itu terjadi, selalu muncul halusinasi yang menyeramkan? Sebaiknya kita tahu dulu nih tahap-tahapan saat kita tidur. Jadi selama kita tidur sebenarnya ada ritme. Jadi ritme ini akan naik turun sepanjang kita tidur. Nah, satu siklus ritme ini ada 4 tahapan. Jadi 4 tahapan ini dibagi 2, yaitu 3 tahapan pertama ini disebut NRMM atau non-rapid eye movement, dan tahap terakhir atau tahap keempat disebut REM, rapid eye movement. Tahap yang pertama ini kita sebut tahap tidur ringan. Jadi tahap ini adalah tahap kita dari tersadar sampai tidur. Jadi ini setengah sadar. Tapi bola mata kita mulai menurun pergerakannya. Dan yang kedua, tahap tidur sedang. Dan di sini bola mata sudah mulai sangat berkurang pergerakannya, suhu mulai menurun, dan otot-otot juga
sudah menurun aktivitasnya. Dan yang ketiga, tidur dalam, yaitu di sini otot-otot sudah mulai tidak ada aktivitas, denyut nadi sudah mulai sangat menurun dan suhu mulai menurun. Dan yang keempat ini kita sebut REM, Rapid Eye Movement. Disinilah tahap mimpi itu terjadi. Nah di sini kenapa kita sebut Rapid Eye Movement? Yaitu adanya pergerakan bola mata. Jadi aktivitas di dalam otak saat tahap ini itu sama dengan aktivitas gelombang otak di saat kita sadar. Jadi otot-otot yang lain itu dilumpuhkan. Nah, ketindihan itu terjadi pada fase ini, pada fase REM. Jadi bila kita bangun di tengah-tengah fase REM, kondisinya setengah sadar, sudah masuk ke tahap mimpi, setengah mimpi ditambah halusinasi, dan ada mekanisme otot-otot itu dilumpuhkan, saat itulah terjadi ketindihan. Dan memang kalau di Indonesia ini ya dikaitkannya dengan hal-hal yang berbau mistik, setan atau jin. Tapi kalau di luar negeri pun sebenarnya ada, dan mereka mungkin halusinasinya bukan setan atau jin. Bahkan mungkin ada pencuri yang masuk, atau malah ada vampir, atau ada alien gitu. Jadi tergantung budaya di masing-masing tempat. Ternyata kejadian seperti ini tidak hanya dialami oleh kita di Indonesia. Akan tetapi, hal ini juga dialami oleh teman kita yang berada di negara lain. Seperti misalnya di Skandinavia, makhluk yang bertanggung jawab atas hal ini adalah seorang roh wanita yang terkena kutukan dan berubah menjadi siluman kuda. Di Turki, peristiwa ini disebabkan oleh jin yang mencoba mencekik manusia. Sedangkan di Meksiko, arwah orang yang sudah meninggal dijadikan kambing hitam atas kejadian ini. 20 sampai sekitar 45% dari kita ini pasti pernah mengalami ketindihan minimal 1 kali dalam hidupnya gitu. Saya pun juga pernah mengalami ketindihan. Mungkin saat itu saya juga belum tahu ketindihan yang sebenarnya dalam medis ini seperti apa. Jadi memang semua orang pasti kalau yang mengalami ketindihan itu pasti ada halusinasi gitu. Saya pun merasakan jika saya terlalu lelah atau kurang tidur dan saya langsung tidur, itu terasa mau bangun dan susah banget dan terasa memang ada halusinasi gitu ya. Saya sih kalau saya sendiri mengatasinya dengan saya tahu ini hanya ketindihan aja dan bukan disebabkan oleh ketindihan jin atau setan. Ya saya walaupun bukan karena ketindihan jin atau setan, saya berusaha untuk bangun, membaca segala macam doa gitu karena kan ini setengah sadar ya sebenarnya. Di saat itulah kita akan terbangun dan jangan takut, memang ketindihan ini hanya berlangsung berapa detik sampai berapa menit, jadi jangan takut seperti itu. Untuk menyebab sleep paralysis sendiri itu macam-macam ya. Yang pertama, gangguan tidur. Gangguan tidur ini bisa karena kurang tidur, bisa karena pola tidur yang berantakan. Yang kedua, bisa akibat stres. Yang ketiga, mungkin banyak yang bilang karena tidur terlentang. Yang keempat, bisa karena penggunaan obat-obatan. Yang kelima, bisa faktor genetik juga bisa. Salah satunya akan saya jelaskan yaitu faktor kurang tidur. Jadi, yang tadi saya sebutkan untuk tahap-tahap mimpi ada tahap yang keempat yaitu REM atau Rapid Eye Movement. Disinilah tahap di mana perkembangan otak itu sangat-sangat dijaga, yaitu fungsi dari konsentrasi, fungsi kreativitas, fungsi stabilitas emosi itu sangat-sangat dijaga pada fase REM. Nah, jika kita kekurangan tidur kita kurang, itu ada mekanisme yang namanya rebound. Jadi dia diperbanyak di fase REM-nya. Jadi misalkan kita tidur, mestinya dari fase awal tidur sampai ke tahap mimpi itu bisa berlangsung 2 jam, ini fase REM-nya diperbanyak dulu. Jadi kita belum sampai, masih setengah sadar, namun sudah masuk ke tahap yang keempat, tahap mimpi. Jadi kondisinya setengah sadar, sudah masuk ke tahap mimpi, setengah mimpi ditambah halusinasi, dan ada mekanisme otot-otot itu dilumpuhkan, terjadilah itu ketindihan, seperti itu.
Setelah memahami bahwa penyebab sleep paralysis bukanlah disebabkan oleh alam mistis, adakah pandangan agama atas fenomena erep-erep, ketindihan atau sleep paralysis? Pandangan setan dan jin mengganggu manusia adalah keliru, seperti yang akan dijelaskan oleh Maulana Usama. Jadi, pendapat berkenan dengan erep-erep atau ketindihan ini yang biasa terjadi ketika tidur, yang dianggap merupakan salah satu perilaku setan atau jin dalam mengganggu manusia, ini merupakan sebuah kekeliruan. Kenapa? Karena pada hakikatnya setan itu tidaklah membahayakan fisik manusia secara langsung, melainkan ia justru sangat membahayakan bagi rohani manusia. Di dalam buku Wahyu, Rasionalitas, Pengetahuan dan Kebenaran karya Hadrat Khalifatul Masih Arabi rahimahullahu ta'ala anhu, beliau menerangkan dengan tegas bahwasanya jin itu bukanlah makhluk gaib dan ajaib, ya, yang memiliki karakteristik seperti antara manusia dan hantu, ya, yang bisa berubah rupa dan membuat apapun dengan sesuka hatinya, ya, entah itu dengan jentikan tangannya kah atau dengan kedipan matanya kah, ya. Lebih lagi dia dapat merasuki diri seseorang, karena Al-Quran jelas tidak pernah berbicara tentang tahayul fantasi manusia semacam ini. Leksikon bahasa Arab memberikan beberapa makna pada kata jin. Secara harfiah, jin berarti segala sesuatu yang bertalian dengan hal yang tersembunyi, tidak kasat mata, menyendiri, dan jauh. Kata jin juga dapat dikenakan pada wanita yang selalu memisahkan diri dari keramaian dan menutup diri. Selain itu, jin juga dapat dikenakan kepada para pemuka masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat, entah itu pejabat kah, dan lain sebagainya, yang menjaga jarak dengan masyarakatnya. Kemudian jin juga dapat dikenakan pada penduduk dari gunung-gunung yang jauh dan tidak bisa dijangkau. Mereka juga disebut jin. Karena itulah segala hal yang berada di luar jangkauan penglihatan atau tidak kasat mata termasuk di dalam makna-makna jin tersebut. Nah, kesimpulan ini sepenuhnya didukung oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau melarang keras umatnya untuk menggunakan kotoran ternak yang kering atau tulang belulang dari hewan yang sudah mati untuk membersihkan diri setelah ia buang hajat atau buang air, dengan pertimbangan bahwa benda-benda tersebut merupakan makanan jin. Kalau sekarang kita biasa menggunakan tisu atau kertas toilet, ya, pada masa Rasulullah SAW dulu, manusia menggunakan gumpalan tanah atau batu atau benda kering lainnya untuk membersihkan dirinya tersebut. Nah, dari sini dapat kita simpulkan juga bahwasanya apa yang beliau maksudkan sebagai jin tersebut tidak lain adalah organisme atau mikroorganisme yang tidak terlihat oleh mata telanjang semacam bakteri, kuman, ataupun virus yang terdapat pada benda-benda tersebut. Tidak ada manusia yang mempunyai sekelumit pun pemikiran tentang adanya makhluk-makhluk yang tidak kasat mata tersebut. Bahkan ajaibnya justru makhluk-makhluk inilah, ya, yang dimaksud oleh Rasulullah SAW sebagai jin, ya, virus, bakteri, kuman tadi. Karena Al-Quran jelas tidak pernah berbicara tentang tahayul fantasi manusia semacam ini. Kembali ke masalah erep-erep tadi atau ketindihan. Kita selaku umat muslim hendaknya agar terhindar dari hal-hal semacam itu, kita perlu untuk meneladani apa yang Rasulullah SAW pernah ajarkan,
terutama dalam hal kita ketika hendak beranjak tidur. Ada 5 anjuran sunnah yang biasa Rasulullah SAW kerjakan ketika beliau hendak beranjak tidur. Yang pertama adalah berwudu. Rasulullah SAW berpesan bahwasanya hendaknya sebelum tidur kita harus mengambil wudu. Hal ini dimaksudkan agar ketika tidur kita dalam keadaan suci. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua adalah membaca doa. Tidur dan bangun adalah hal yang sangat penting karena ini menjadi awal dan akhir aktivitas kehidupan kita. Kematian dapat menghampiri kita kapan saja, termasuk di saat tidur. Di dalam sabda Rasulullah SAW, apabila Nabi SAW hendak tidur, beliau mengucapkan doa, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dan apabila bangun tidur, beliau pun berdoa dengan mengucapkan, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami kembali. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga adalah dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Amalan sebelum tidur Rasulullah SAW adalah dengan memperbanyak zikirnya. Terutama yang biasa beliau contohkan adalah dengan membaca surah pendek 3 surat terakhir Al-Quran, yakni surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan An-Nas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketiga surat ini tak pernah lupa diucapkan oleh Rasulullah SAW sebelum tidur. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW apabila hendak beranjak ke tempat tidurnya setiap malam, beliau menyatukan kedua telapak kemudian berdoa, yakni membaca surah tadi. Lalu beliau meniupkan keduanya dan membacakan surah tersebut. Kemudian beliau mengusap dengan kedua telapak tangannya dari mulai kepala hingga seluruh bagian yang dapat dijangkau oleh tangan beliau. Dan beliau melakukan hal tersebut sebanyak 3 kali. Terdapat di dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW biasa menjaga kebersihan tempat tidur. Rasulullah SAW menjelaskan posisi tidur yang tepat, yakni berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Rasulullah SAW juga melarang kita untuk tidur tengkurap. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang dari kamu akan tidur pada tempat tidurnya, maka hendaklah mengibaskan kainnya pada tempat tidurnya itu terlebih dahulu, karena ia tidak tahu apa yang ada di atasnya. Pada hadis lain disebutkan kibasannya itu sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima adalah segeralah tidur setelah sholat Isya. Rasulullah SAW menyarankan kita untuk tidur segera setelah Isya. Tapi jika ada hal yang lebih bermanfaat setelah Isya, boleh dilakukan dan menunda tidur untuk agak malam. Akan tetapi pada hadis yang lain menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW membenci tidur malam sebelum sholat Isya, yakni antara sholat maghrib kemudian dia tertidur. Itu hal yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga tidak bercakap-cakap atau melakukan hal lagau setelah Isya. Ya, terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari. Dan sunnah Rasulullah SAW menjelang tidur ini tentu
dapat memudahkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Nah, inilah sunnah-sunnah yang biasa Rasulullah SAW jalankan. Kita pun demikian, apabila kita ingin tidur kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu untuk melaksanakan sunnah-sunnah tersebut. Jadi pada kesimpulannya adalah bahwasanya erep-erep itu atau tindihan itu terjadi bukan karena faktor tubuh kita ditindihi jin atau setan, melainkan hal ini terjadi karena adanya mekanisme antara otak dan tubuh kita yang sedang tumpang tindih dan tidak berjalan selaras ketika kita tidur. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa. Datangnya ini lautan cahaya. Fenomena erep-erep atau ketindihan ini memang sesuatu yang tidak dapat diprediksi. Bila kamu mengalami sleep paralysis, jangan panik. Berusahalah untuk tetap tenang dan jangan lupa untuk tetap berdoa. Serta jangan lupa untuk mengamalkan amalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian brainstorm kita mengenai sleep paralysis atau erep-erep atau ketindihan. Semoga kita semua dapat menambah pengetahuan kita dengan brainstorm ini. Dengan brainstorm, kita memecahkan masalah dan mencari penjelasannya. Saya beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.